苏北天，他乃我族先祖。什么前人后人？掉哪儿去了？有之魂，吵到我了。炼魂。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alchemy Supreme episode 147 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan kemunculan seorang wanita yang berasal dari Istana Taiying. Kemunculan wanita ini membuat Su Baitian berkata kalau Li Jiao yang akan membunuh wanita ini jika dia mengetahui wanita ini bekerja sama dengan Istana Huoling. Perkataan Su Baitian ini membuat senior wanita menyadari kalau Bang MC begitu mengenal Istana Taiying. Di saat yang sama, praktisi sapi menyambung pembicaraan dengan menyebutkan kalau Su Baitian pasti sudah berbohong. Namun Su Baitian di sini tidak main-main, di mana dia akan berusaha berkomunikasi dengan ketua istana Li Jiao untuk mengadukan kelakuan dari senior wanita yang membantu istana Huoling. Komunikasi yang coba dilakukan oleh Su Baitian langsung dihentikan oleh senior wanita. Senior wanita ini pun langsung menanyakan siapakah nama dari pemuda di hadapannya sekarang ini. Ketika mendengar nama Su Baitian, senior wanita cukup kaget dan kembali bertanya apa hubungan Su Baitian dengan seseorang bernama Su Beihuang. Su Baitian kemudian memberikan penjelasan bahwa Su Beihuang merupakan leluhur dari klan mereka, jadi sedari itulah Bang MC mempunyai marga Su. Mengetahui kalau Su Baitian merupakan keturunan dari Su Beihuang membuat senior wanita ini langsung bersikap ramah. Bahkan di sini senior wanita menyebut Su Beihuang merupakan seniornya. 强者之魄，害苏北天，他乃我族先祖。什么前人后人？ Situasi ini pun membuat praktisi sapi marah-marah. Dia menyebutkan kalau Su Baitian pasti sudah berbohong untuk mengelabui senior wanita. Namun ocehan dari praktisi sapi membuatnya harus terkena serangan dari senior wanita yang cukup marah karena praktisi sapi terlalu banyak bicara. Su Baitian kemudian bertanya kepada senior wanita kenapa dia bisa melindungi seseorang yang berasal dari istana Huoling, padahal istana Huoling dikenal sangat kejam. Ternyata ada sebuah cerita yang membuat senior wanita memberikan perlindungan kepada praktisi sapi. Diketahui ketua istana Huoling merupakan kakak seperguruan dari senior wanita ini. 10 tahun yang lalu ketua istana Huoling diusir oleh ketua Li Jiao dan kemudian mendirikan istana baru bernama Istana Huoling. Sontak penjelasan ini membuat Su Baitian menyadari kalau ternyata istana Huoling merupakan orang yang berasal dari istana Taiying. King Su Baitian kemudian bertanya kepada senior wanita apakah senior wanita akan memberikan perlindungan kepada istana Huoling jika Bang MC bermusuhan dengan istana tersebut. Senior wanita kemudian berkata kekuatan ketua istana Huoling lebih tinggi daripada Su Baitian pada saat ini. Jadi sebaiknya Su Baitian tidak mencari masalah dengan ketua istana Huoling sebelum Su Baitian jauh lebih kuat. Su Baitian pun kemudian memberikan kode bagaimana dengan praktisi sapi. Senior wanita kemudian berpura-pura mencari jepit rambutnya yang jatuh agar memudahkan Su Baitian untuk melakukan serangan kepada praktisi sapi yang melindungi Fang Tian sebelumnya. 实力远胜于你。姐妹，
Kesempatan ini pun langsung digunakan oleh King Subetian untuk menghajar praktisi sapi. Karena senior wanita tak kunjung memberikan bantuan, akhirnya praktisi sapi menggunakan kartu trufnya untuk melawan Subetian. Mutiara iblis yang dikeluarkan oleh praktisi sapi langsung diambil oleh senior wanita agar praktisi sapi tidak bisa melakukan serangan kepada Bang MC. 掉哪儿去了？ 有之魂， 吵到我了。 Karena senjata satu-satunya untuk melawan Subetian sudah diambil oleh senior wanita, praktisi sapi pun akhirnya hanya bisa menangis. Sementara itu King Subetian langsung melakukan serangan kuatnya untuk membunuh praktisi sapi. Tanpa adanya mutiara jiwa iblis, praktisi sapi berhasil dikalahkan dengan mudah. Setelah praktisi sapi mokat, senior wanita langsung memberikan mutiara jiwa iblis milik praktisi sapi kepada Subetian. Senior wanita juga bertanya Subetian saat ini tinggal di mana. Subetian menjawab kalau saat ini dia tinggal di kediaman Pangeran Murongchuan. Setelah mendengar Subetian tinggal di kediaman pangeran, senior wanita pun langsung mengajak Subetian pergi ke kediaman Pangeran Murongchuan sekarang juga. 逍遥王府， 逍遥王府， Singkat cerita, ketika Subetian dan senior wanita sudah sampai di kediaman Pangeran Murongchuan, mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan Suki. Suki yang melihat keberadaan senior wanita tentu saja cukup heran karena dia sama sekali belum pernah melihat kehadiran senior wanita sebelumnya. Subetian pun meminta Suki untuk bertindak sopan di hadapan senior wanita, akan tetapi Suki malah pergi sembari mengancam akan melaporkan kejadian ini kepada Muransi kalau Subetian sudah menggoda wanita lain. 他是谁？我谁呢？ 前辈莫怪。 Melihat kejadian ini, Subetian lekas meminta maaf kepada senior wanita karena sikap Suki yang seperti anak kecil. Senior wanita sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut dan meminta Subetian mengantarkannya ke sebuah ruangan yang tenang untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, King Subetian sudah berada di dalam kamar dan akan mencoba menyempurnakan mutiara jiwa iblis milik praktisi sapi. Ketika melakukan pengecekan kepada mutiara tersebut, Bang MC menemukan mutiara ini merupakan mutiara jiwa iblis tingkat kaisar. Tanpa berlama-lama, Subetian pun langsung menggunakan kekuatan istana roh di dalam tubuhnya untuk melakukan penyempurnaan kepada mutiara jiwa iblis tersebut. 妖皇级别的妖魂炼魂子， Mutiara jiwa iblis sapi yang sudah berada di tahap kaisar memang sulit untuk disempurnakan. Bahkan terlihat istana roh milik Subetian sedikit rusak akibat serangan mutiara jiwa iblis. Masih cukup beruntung King Subetian cepat tanggap untuk kembali melakukan penyempurnaan kepada mutiara jiwa iblis menggunakan kekuatannya. Pada akhirnya mutiara jiwa iblis sapi berhasil ditaklukkan oleh King Subetian. Takluknya mutiara jiwa iblis juga sekaligus membuat teknik istana roh kembali membaik. Tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan yang disebabkan oleh kehadiran seseorang. Ternyata orang tersebut mencari keberadaan Subetian yang sudah mengambil mutiara iblis milik praktisi sapi. Belum jelas siapakah orang tersebut, apakah Feng Tian atau ketua istana Woling yang datang langsung ke kediaman Pangeran Murongchuan. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya.
Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.